sami-sami damang ulah-ulah sami-sami undurnya ada terawas bari undur teh kitu nya. Alhamdulillah tinggal ini regreg kamu mau aya. Sahanu tebih teh reng sopi, damang reng sopi. Alhamdulillah. Mama jadi suka reus teh kitu teh jadi kumahanya jadi payahna lah jadi sok hoyong ieu lah teh. Mun ceuk budak aya menaon cenah sakepok tapi naon da ieu teh mengungkapkan rasa teh kitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mutang tos urang lah mimpi payun bacaskeun puja sareng puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Mari yang mengurang-urangkan mata sehingga orang jasa kempal silaturahmi menisake bagja sake bungahna cek bahasa urang lembur mah urang mah sadudulur emang sadudulur. Ai breh tetapi mun asa sono pisan. Padahal mah eta keneh tapi ku dilepkeun saminggu teh jadi begitu tepang teh nya geus jadi siga anu pang-pangna nya hapunten nya sok jadi siga anu mangpang mengpeung gitu nya bisa jadi mangpang mengpeung gitu ai kapandakeun sekalinya pisan nya urang syukuran urang kabinya dina ngadiung-pulung gitu teh namun urang teh samulina teh eta sing anggun syukuran di hari-hari ke belakang pasti-pastihan masing-masing karepet anu akhirnya biasa dilalui ku kasabaran ketawakalan. Ieu teh materi nu dibade dibantu teh jadi asa tojaya sareng kanyataan ayeuna da ayeuna maras demi karegreg teh baru barinya teh teh. Tapi da ieu teh nuju ngendem materi ieu teh nuju situasi jadi uang nanti siga mencari pembekalan, pembelaan diri di saat-saat suatu situasi seperti itu. Yang walaupun untuk diutarakan sekarang udah enggak relevan lagi. Ya tapi mah pilih kira-kira kaanggo deui pilih gitu. Tapi yang hoyongan rasa orang aya dina kabagjaan, kabinaan. Jadi perang berarti pani materina benten ujug-ujug digentos jadi uang itu ada kayak ngapalkan tadinya ujung kita berhenti parubuh jadi wayahna si wata ongko baru mah ayo materi bicara mungkin itu jadi mah iya mah tuh kita tadi nah iya mah kita baru nggak tapi mah dari pusing itu pas saya orang iya kena ya tanahnya Bismillahirrohmanirrohim wayahna ukur mang mawaskeun pamikiran pas nadakan itu kadina ayah nih dibeberes di dalam pamilinya gitu dah jadi hari kasepuh ke besok sereod gitu kali itu kadina teh gitu jadi kedah di beberes itu anu Bismillahirrohmanirrohim. Tema nu bade dibantu ku nyaeta tentang sabar terhadap bala dan kesulitan. Biasanya teh ya geunya bias mah bisi urang-urang ira-ira teh gitu. Al-Fatih 1. Rasulullah SAW bersabda, Hei anak Abbas, akan kuajarkan kepadamu kalimat-kalimat yang bermanfaat bagimu. Jawabnya, baiklah ya Rasulullah. Lalu sabdanya, pelihara baik-baik perintah Allah. Pasti Allah memeliharamu baik-baik pula. Hindarilah larangannya karena Dia selalu mengawasimu. Bertakarublah kepadanya saat kau gembira. Pasti Dia menolongmu di saat kau sulit. Jika minta kepadanya, pasti dikabulkan. Jika minta tolong, pasti ditolong. Apa yang ditulis oleh kalam di Lauh Mahfuz mengenai apa saja yang akan terjadi sudah kering hingga kiamat. Jadi tos ayat ketetapan itu.
Oleh karena itu, seandainya makhluk seluruhnya akan berbuat sesuatu yang bermanfaat bagimu, yang tiada tulis atau takdirnya, pasti mereka tidak kuasa. Demikian pula sebaliknya, seandainya mereka akan mengganggumu dengan sesuatu yang tiada tulisnya atasmu, pasti mereka tidak kuasa. Sebaliknya, seandainya mereka akan mengganggumu dengan sesuatu yang tiada tulisan atasmu, pasti mereka tidak kuasa. Beramallah untuknya dengan bersyukur dan yakin. Camkanlah bahwa bersabar atas segala yang kau benci adalah sangat baik. Dan ketahui pula bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan pemecahannya, yang akhirnya menjadi kemudahan. Al-Hadis. Al-Faqih kedua, Sayyidina Ali Thalib radhiyallahu anhu berpesan, ingatlah 5 perkara dariku. Ingatlah 2 dan 1, yaitu ingatlah seseorang tidak boleh takut kecuali pada dosanya, tidak boleh mengharap kecuali kepada Tuhannya. Jika belajar tidak boleh malu seandainya belum tahu, tidak boleh malu menyatakan aku tidak mengerti. Ketika ditanya suatu masalah yang belum tahu dan ketahui pula bahwa sabar dalam menghadapi segala urusan seperti kepala di badan. Lalu jika kepala lepas dari badannya, rusaklah badan tersebut. Demikian pula jika sabar lepas dari suatu urusan, lalu rusaklah urusannya keadaan itu. Jantan sabar itu mencek budak ayeuna mah di atas segalanya gitu, bari dan sesanga lakonan anak gitu. Kemudian katanya, maukah kalian kutunjukkan orang faqih? Jawab mereka, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kelas gede. Lalu katanya pula, orang sengibat fakih katanya, tapi sebenarnya seperti kumaha batasan fakih teh. Fakih yaitu orang yang tidak mematahkan semangat atau harapan orang lain. Kebanyakan orang udah mah bisa meneh mah gitunya, mematahkan semangat orang dari rahmat Allah, dan tidak membela orang bersalah, tidak mengajak orang lain pada laku maksiat, dan tidak berani menyatakan sepulan misalnya orang yang maksiat pasti dalam neraka hingga Tuhan memutuskannya. Jadi ulah babantunanan gitu orang ajas. Dan orang yang amalnya terbaik tidak boleh merasa aman dari balasan Allah, karena firman-Nya, fala ya'manu makrallahi ilal qaumul khasirun. Artinya, tiada orang yang merasa aman dari hukuman Allah kecuali orang yang rugi.
jadi aika jongjonan asal itu dosa teh termasuknya rugi. Dan manusia paling jahat tidak boleh putus asa dari rahmat Allah karena firman-Nya, innahu la ya'asu mirauhillah illal qaumul kafirun. Artinya bahwasanya tiada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Al-Faqih ketiga, yaitu Rakasi berkata, Sunan bahasa, ketika seseorang masuk kubur lalu ketika seorang masuk kubur lalu tegaklah sholatnya di sebelah kanannya dan zakat di kirinya, kebaikan melindunginya serta sabar selaku pembelanya. Juga ia menghimbau kepada yang lain, marilah kita bela, jika tidak aku sanggup mengatasinya dan menolak siksa baginya. Jantan sabar madinya temen cek orang nama ngeraja gitunya pagiana. Bari urang teh saya sabar nanti. Berdasarkan hadis tersebut di atas, jelas bahwa sabar adalah amal paling utama. Firman Allah, innama yuwaffis sabiruna ajrahum. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya bahwasanya orang-orang sabar dipenuhi pahalanya tanpa batas. Sanes-sanes sabar anu aya batas imah pahalanya yang tanpa batas. Seseorang datang mengadu kepada Nabi SAW, katanya, ya Rasulullah, hartaku telah habis dan badanku sakit. Beliau menjawab, tiada kebaikan bagi orang yang tidak habis hartanya dan tidak pernah sakit badannya. Bahwasanya Allah jika kasih kepada seseorang lalu mengujinya dengan bala, dan ketika itu Allah memberi kesabaran padanya. Orang yang dimasukkan bui atau penjara secara aniaya oleh penguasa hingga mati, maka matinya syahid. Demikian pula yang dipukul hingga mati, maka matinya syahid. Dari Abu Talib. Terkadang Allah cara meninggikan pangkat atau derajat seseorang dengan ujian nyata atau bala pada badannya, karena orang tersebut tidak dapat mencapai dengan amalnya, lalu diuji hingga tercapai kemuliaan tersebut. Ya waktu mau sih teh jadi laporan sorangan, oh dikasih bala teh meureun teh kaudag ku amalna kitu, janten rada ieu teh nyarada nyai eta nyarada ngabenjokeun gitu. Ketika turun ayat di bawah ini, Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, mungkinkah kami bergembira sesudah ayat ini? Jawab beliau sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberi ampun padamu hai Abu Bakar. Segala penderitaanmu, sakit, lelah, duka, nestapa dan lain-lain, gangguan kepadamu, itulah yang akan dibalas sebagai tebusan dosa. Hadis. Inilah ayatnya. Maya malsu an yuzabihi wala yajid lahu min dunillahi walima wala nasir. Artinya, barang siapa berbuat kejahatan, pasti dibalas kejahatan tersebut dan tiada pelindung baginya ataupun penolong selain Allah. Adapun Sayyidina Ali Abu Thalib radhiyallahu anhu, ketika turun ayat
123 surat An-Nisa, Nabi bersabda, telah turun ayat yang bagi umatku lebih baik dibanding dunia seisinya. Lalu beliau membaca ayatnya, sesudah itu beliau bersabda, seseorang jika berbuat dosa lalu kena musibah atau bala di dunia, pasti Allah tidak akan menyiksa 2 kali jika musibah atau bala itulah sebagai siksaannya. Hadis. Seseorang tidak mungkin menduduki tingkat orang salih kecuali dengan sabar menderita kesulitan dan gangguan. Nabi SAW diseru bersabar, firman-Nya, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Artinya, berlaku sabarlah seperti sabarnya para Rasulullah yang semangatnya besar, yaitu ulul azmi. Kabab berkata, kami mendekati Nabi SAW yang tengah bersandarkan sorban di bawah naungan Ka'bah. Kami mengeluh atas penderitaan kami seraya berkata, ya Rasulullah, doakan kami agar Allah menolong. Kemudian beliau duduk, mukanya merah dan berkata, dulu orang-orang sebelummu terkadang didatangkan seseorang dibuatkan liang dan ditanam. Setelah ditanam, diambilkan gergaji dan dibelah menjadi 2 badannya. Dan tetaplah agamanya tidak berubah akibat siksa itu. Jadi muncul orang Kristen tongkret catur lah, nutih lagi selewih tikia gitu. Kadang-kadang kita penderita itu seolah kita udah bagaimana, pada sebelum kita juga banyak yang lebih menderita dari kita gitu. Pengen nyemutan ya mah. Orang yang hidupnya sangat mewah di bumi, kelak dihadapkan di hari kiamat, dimasukkan neraka sejenak, lalu diangkat, sudah hitam terbakar. Ketika ditanya, dulu di bumi kau pernah merasakan kesenangan? Jawabnya, tidak. Sejak aku dijadikan terus-menerus terkena musibah atau bala. Dan orang yang hidupnya selalu menderita dihadapkan, lalu dimasukkan dalam surga sejenak. Keluar bagai bulan purnama wajahnya. Ketika ditanya, dulu di bumi kau pernah mengalami kesulitan? Jawabnya, tidak. Sejak aku dijadikan selalu senang dan nikmat. Dari Anas Malik. Paminta lepat ku wanita pakuran teki jadi ari notos kaliwat Islami mas tok hilap de emut nanti nu ayeuna keur dilakonan. Misalnya sabalikna kieu. Pantas ilahar ieu kapungkur mah keur ngora mun jag-jag nya kumaha kitu. Ieu ayeuna meuni mapagini owan kudu dituntun kumaha. Tapi eta teh anu karaos teh ayeuna padahal mun ka ditu mah pan rek sakumaha urang jag-jagna, sakumaha orang tandangna. Tapi anu kawas pan ayeuna. Tah mana eta ge pasti kayak gitu. Apa yang terakhir dialami kita nya itu nu karaosna gitu. Siga ieu oge siga urang kanikmatan. Pan ayeuna mah sonten teh ibak bur cai herang seueur kitunya prakudu naon kitu. Kedahna mah sakelas mah kaemut kitu teh. Bari tina teh Gusti alhamdulillahirabbil alamin ya dipasihan kemudahan cai seueur herang bari ngagolosor ku sorangan pan bagala menimba. Bari jangan tusan caina pinuh. Tentu jadi kadang-kadang sok teu kaemot mah naon ka ayeuna nu jadi dilakonan. Wah senang, wah susah gitu. Eta ge pencerminan kanggo engke.
engke teh apa salamet apa sangsara nya entos nu karaosan mah eta bae gitu. Mata kemanggil nyimpan teh nya mun budak mah meureun ginggiapeun gitu tah. Upami lepat tanggap orang lereskeun di Mang Haji Udin. Orang pertama dipanggil masuk surga ialah yang selalu bersyukur, mengucapkan alhamdulillah baik dalam waktu senang atau susah. Ipaten bisa bersyukur sakit susah senang, ternyata masuk surga. Tapi orang sok asa yang menyakitu baik itu. Jadi setiap ibadah teh jadi perlu ieu teh perlu dilenyepan, dikekehan teh ke urang teh gitu. Jadi nu tadina sederhana oge nu tos biasa dilakukeun ai bari diniatan mah jadi kalebet hanca catetan. Misalnya panu budak diajaran gitu tuh masuk kamar mandi ya udah biasa sih kiri aja gitu. Pan teu janten amal. Tapi urang mah mudah-mudahan nu sepuh mah bari nu kenta teh bari jeung bisi dipantog di amutan ieu mah ngalebetkeun nu kenta teh tumut sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janten aya sambung ka anjeunna kitu. Da urang tos kolot kieu mah mupuri ibadah tinu dasar-dasar mah biasa. Nya tinu sakudak sakali kitu manawi tiasa dihiji-hijikeun kitu tah. Anu dasar mah kanggo anu saperti jihad ukara itu. Rasulullah SAW tengah melakukan salat di depan Ka'bah dan Abu Jahal sedang duduk bersama segerombolan anak sehari sesudah menikmati pesta pora memotong domba pada hari kemarinnya. Lalu katanya, siapakah nanti yang akan meletakkan kotoran domba yang dipotong kemarin di atas punggung Muhammad di saat ia sujud? Lalu berangkatlah di antara mereka atau orang yang terkutuk meletakkan kotoran domba di atas punggung beliau sallallahu alaihi wasallam di antara kedua bahunya. Tengah beliau sujud dan mereka tertawa terbahak-bahak. Kata Ibu Mas'ud, seandainya aku mampu atau kuat, pasti kusingkirkan kotoran itu dari atas punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tetap sujud, tidak mengangkat kepalanya sampai diketahui oleh putrinya, yakni Fatimah, yang saat itu menginjak dewasa atau masih remaja. Lalu dibuangnya kotoran di atas punggung Nabi SAW secara seraya mencaci maki mereka. Habis salat beliau berdoa, ya Allah, binasakanlah orang Quraisy hingga 3 kali. Biasa binasanya gitu. Ku ieu namaran ku perih-perih namaran dengan suara keras hingga mereka ketakutan. Selanjutnya berdoa, ya Allah, binasakanlah Abu Jahal, Utbah, Walid Mughirah dan Umayyah Kalab. Saud Ibnu Mas'ud, demi Allah, mereka dibinasakan oleh Allah di pertempuran Badar. Jadi aya oge Rasulullah pamimpin ngadoakeun suka aya oge sok ditahan gitu. Sapertos di mana di Taif mah ditahannya untuk dilaksanakan. Seseorang nabi mengeluh kepada Tuhan, ya Tuhan, kenapa orang mukmin yang melakukan perintahmu dan menjauhi laranganmu, engkau sulitkan harta dunianya dan dihadapkan pada bala. Sedangkan para kafir pembangkang dan pelanggar laranganmu terhindar dari bala dan dimudahkan harta dunianya. Lalu turunlah wahyu
bahwasanya semua bala hambaku setiapnya bertasbih dan bertahmid mengagungkan aku. Jika seorang mukmin berbuat maksiat, kujauhkan atau dipersulit dunia baginya dan kuhidangkan bala demi menebus laku maksiat atau dosa. Ya, sepang bebenjok yang orang. Hingga ia menghadap aku dan kubalas amal baiknya. Adapun orang kafir jika berbuat dosa lalu kumudahkan dunia atau harta baginya, dihindarkan dari bala hingga ia menghadap aku lalu kubalas segala dosa-dosanya. Al-Baqarah 4. Kata Anas Malik radhiyallahu anhu, ketika Allah akan memberi kebaikan kepada seseorang atau menjadikannya kekasih, maka dicurahkan bala sebanyaknya. Lalu jika berdoa maka disambut kedua kalinya dengan sambutan labbaika wa'daik wa sa'daik. Tidaklah kau minta kecuali kupenuhi, atau kujauhkan bala yang lebih buruk dan kusimpan yang lebih baik bagimu. Lalu jika datang kiamat dihadapkan dan ditimbang amalnya, salat, puasa, sedekah, dan haji menurut timbangan masing-masing. Kemudian orang yang sering terkena bala tidak ditimbang amalnya, tetapi pahala dicurahkan sebanyaknya seperti dulu di dunia dicurahkan bala baginya. Hingga mereka yang sehat ingin seandainya badan mereka dicabit-cabit dengan gunting, karena melihat besarnya pahala yang diberikan kepada orang yang sering kena bala. Demikian firman Allah, sungguh akan dibayar kontan tanpa perhitungan bagi mereka yang sabar. Jadi kumaha dia jadi nyabar-nyabarkeun maneh teh. Namun ngabebencok nyarira gitu. Cara zaman dulu dua orang mukmin dan kafir berangkat mencari rezeki atau mengalihkan. Setiap jalan diangkut orang kafir menyebut nama berhalanya, lalu dapat ikan banyak. Sedangkan orang mukmin menyeru nama Allah. Jika diangkat hampa sampai menjelang waktu maghrib, baru terasa akan memperoleh ikan. Tetapi setelah jala diangkat kosong lagi. Ia pulang dengan tangan kosong dan orang kafir pulang penuh dengan ikan. Lalu malaikat penjaga orang mukmin menyesal, dan ketika naik ke langit diperlihatkan kepadanya tempat orang mukmin di surga. Katanya, demi Allah tidak seberapa penderitaan di dunia jika persediaan tempatnya semacam ini. Dan ketika diperlihatkan kepadanya tempat orang kafir di neraka, ia berkata, demi Allah, harta dunia yang diperolehnya tiada artinya jika kelak dikembalikan di tempat semacam ini. Empat alasan dan 4 golongan manusia tertolak, yaitu 1. Tidak sempat beribadat karena kesibukan harta kekayaan. Jawabnya, kamu tidak melebihi Nabi Sulaiman alaihissalam kekayaannya. 2. Tidak dapat bebas melakukan ibadah karena pekerjaan atau terikat peraturan majikan dan lain-lain. Jawab, Nabi Yusuf alaihissalam melebihi itu, tetapi dia tetap beribadah. Yang ketiga, tidak bisa beribadat karena kemiskinan. Lalu dijawab, kami tidak miskin melebihi
kamu tidak miskin melebihi Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, tidak bisa ibadat karena sakit. Lalu dijawab, sakitmu tidak melebihi Nabi Ayub alaihissalam. Jadi 4 alasan ini tertolak, tidak bisa dipakai alasan, sehingga mereka tidak bisa memberikan alasan apa-apa kelak di hari kiamat. Bahkan orang-orang solihin gembira dengan derita atau penyakit serta kesulitan dalam hidup, sebab hal itu merupakan penebus dosa-dosanya. Nya urang mah teu tiasa kieu oge nya, tiasa nampin terus dipasihkeun ku Allah. Barang siapa mampu melakukan 3 perkara berarti dapat mencapai kebaikan dunia akhirat, yaitu 1. Rela pada ketentuan, qada dan takdir. 2. Sabar menerima ujian atau bala. 3. Selalu berdoa dalam waktu apapun, terutama ketika gembira. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Ya ditekankan terutama gembira, meureun di kabiasana orang rada hilap meureun, tapi urang terus tekankeun ke nya urang kita abdi nu teh sage kolotna nya rada pola teh kudu rada dirobah lah gitu lah. Al-Faqih kelima, seseorang berkunjung tengah Nabi SAW berbaring, lalu bertanya, sakitnya apa yang dirasakan ya Rasulullah? Jawabnya, lapar. Ia lalu keluar sambil menangis dan berusaha memperoleh makanan dengan membantu mengambilkan air. Setelah dapat upah korma, ia kembali kepada beliau SAW akan memberikannya. Lalu sabdanya, tidak sepantasnya pekerjaan itu kau lakukan, tetapi hanya karena cintamu kepadaku. Jawabnya, ya benar Rasulullah, demi Allah aku mencintaimu. Selanjutnya beliau bersabda, jika benar-benar kau cinta padaku, maka bersiap siagalah menerima ujian atau bala dengan baju tebal, karena hal itu sangat cepat menimpa orang yang mencintai aku, melebihi banjir atau air bah yang turun dari gunung ke dalam jurang. Ya rada bingung, dia kan kedah mencintai tapi eta anak ujian anak camkanlah gitu, ngomong jadi eta kan dilaraskeun. Ketika kamu menjumpai orang yang dipenuhi segala keinginan atau hajatnya padahal ia suka berbuat maksiat, maka hal itu adalah istidraj atau penghulu. Selanjutnya beliau membaca ayat, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu ahdan akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Artinya, saat mereka lupa ajaran Allah, lalu kami melapangkan atau membuka kepentingannya hingga mereka bangga dengan yang diperolehnya, tetapi mendadak mereka putus asa atau kehilangan sesuatu. Tanya Abu Hurairah alaihissalam, siapakah yang terberat ujian hidupnya? Jawab beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu para nabi, lalu orang-orang salih dan orang serupa serta yang mengikutinya. Hadis. Dan dinyatakan pula bahwa ada 3 perbendaharaan kebajikan, yaitu merahasiakan sedekah,
penyakit, dan merahasiakan bala. Sedekah, penyakit, dan bala. Tapi sok resep dongengnya rilis teh kitu. Teu aya nu harus kesep itu kayak yang berbeda. Pada itu hal yang yang dipuji, ya, merahasiakannya. Aku mengutip setengah kitabnya serta Hawariyin, yaitu jika bala menimpamu bergembiralah, karena berarti kamu menetapi jalannya para nabi dan orang-orang saleh. Tetapi jika kegembiraan yang kau dapati, bersedihlah karena perjalananmu bersimpangan dengan jalan para nabi dan solihin. Demikian pula wahyu Allah kepada Nabi Musa, sama dengan kutipan seperti di atas tadi. Doa Patih mau sahili tengah menderita kelaparan sekeluarga. Ya Tuhan, seandainya aku tahu sebab musabab penderitaan ini, pasti aku lakukan yang melebihinya. Amal baik bukan maksiat. Barang siapa sedikit harta, banyak anak atau keluarga, dan tetap melakukan salat dengan baik, maka di hari kiamat akan berdampingan dengannya. Beliau seraya merapatkan dua jari telunjuk dan tengah. Jadi sok emutkeun ka punggung. Jadi seueur putra teh sanes alasan kanggo sah ibadah. Justru pamitiasa beribadah itu bisa lebih baik. Tapi pada kenyataannya itulah. Demi Allah, tiada Tuhan yang lain kecuali Dia. Terkadang perutku ditekan ke tanah akibat laparnya dan diikat dengan batu. Pernah juga semalam duduk di jalan raya, bari lapar benernya. Lewatlah Abu Bakar, lalu kutanyakan tentang ayat Al-Quran. Semestinya tiada tujuan aku bertanya, sekedar memancingnya agar ia mengajak pergi ke rumahnya, tetapi ia terus lewat, tidak tahu maksudku. Jadi padahal tu rasa pada malah lapar, ambil diajak tapi tu ngalangkung apa tengah dia kan orang gesek sering gitunya. Sepura-pura iya mani tes belanjanya mohon ya pada amal di balik pertanyaan teh jadi tata tika punggur ke tos aya model gitu teh lapar naros kan ngalangkung ya ngalangkung aya nu polos mah teu apaleun ini mana lapar. Kemudian Umar lewat juga dan kutanyakan sesuatu ayat atau tujuan tiada lain seperti di atas, tetapi ia terus lewat, tidak tahu maksudku. Nah, ketika Nabi SAW lewat, tersenyumlah beliau, mengerti tujuan atau isi hatiku. Sabdanya, hai Abu Hurairah, katanya, baik ya Rasulullah. Sabdanya pula, ikutilah aku. Beliau berjalan dan aku mengikutinya masuk rumahnya, dan terlihatlah segelas susu. Lalu beliau bertanya kepada istrinya, dari mana susu ini? Jawabnya, dari seorang yang menghadiahkan untuk Anda. Sabdanya pula, hai Abu Hurairah, pergilah ke ahli sufah, panggil mereka. Sebenarnya hatiku berat, sebab jika mereka datang, apa artinya susu itu? Padahal perasaanku lebih berhak meminumnya seteguk demi memulihkan tenagaku. Jadi kalah kita tawarkan ke batur, kurang ngarep-ngarepnya apa orangnya suka jadian katanya. Tapi itu teh sadayana mana tas ayat cerita nanti kampung rahasia Allah. Tetapi karena ketaatanku kepada Allah dan Rasulullah-Nya, pergilah aku memanggil mereka. Setelah mereka datang, duduk bersama-sama. Kemudian beliau memanggil aku, hei Abu Hurairah,
serahkan gelas susu ini kepada mereka agar meminumnya satu demi satu. Lalu kuterima gelas itu dan diedarkan kepada mereka. Setelah mereka kenyang minum susu, dikembalikannya kepada Rasulullah SAW. Gelas dipegang beliau bersabda, "Hei Abu Hurairah, tinggal aku dan kau yang belum minum, maka minumlah sambil duduk." Dan sesudah itu beliau terus mengulangi perintahnya, minumlah sampai kataku, "Demi Allah yang mengutusmu menjadi Rasulullah, aku sudah kenyang sungguh, tidak sempat lagi di perutku." Dan gelasku sampaikan kepada beliau. Baru kemudian beliau mengucapkan Alhamdulillah sambil minum sisa susu tersebut. Mujahid dari itu maksudnya Abu Hurairah minum kebagian itunya sigan terus dikosongkan. Para sahabat Nabi SAW di samping mengalami gangguan penganiayaan, kafir Quraisy juga menderita kelaparan, tetapi mereka tetap sabar hingga Allah memudahkan mereka. Demikian pula barang siapa sabar pasti memperoleh kemudahan atau dilapangkan segalanya. Karena setiap kesulitan pasti berubah menjadi kemudahan. Dan para solihin senantiasa bergembira di saat menderita. Taite pribadahnya tuanya lira asa-asa tanpa tiasa gitu. Nya paling nyabar-nyabarkeun gitu. Beranjak ke gembira mah asa carang gitu. Karena pengertian dan keyakinan mereka tentang adanya pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Waktu di Bahrain, seorang wanita kaya, keluarga anaknya banyak, termasuk budak atau pembantunya juga banyak, menjamuku. Sayang, kelihatannya tidak bahagia atau susah selalu. Dan ketika aku akan pulang, bertanya, "Kenapa Anda kelihatan susah? Mungkin punya hajat?" Jawabnya, "Ya, dan jika kau ke negeri ini mengharap tinggal di sini lagi." Setelah beberapa tahun kemudian aku pergi lagi ke Bahrain. Aku heran melihat perubahan total keluarganya. Tidak lagi kelihatan para budak atau pembantunya. Wajahnya berseri, kelihatan gembira. Lalu tanyaku, "Apa kabar? Baik-baik saja bukan?" Jawabnya, "Ketika kau pulang, aku menerus diuji, tetap mengirimkan barang. Kapalnya tenggelam, lewat darat juga selalu dapat cobaan bala, hingga semua pembantu dan anak-anakku musnah, mati karena musibah. Lalu katanya, semoga Allah menyayangi Anda. Dulu kulihat Anda selalu dalam keadaan susah, tetapi sekarang rupanya senang, gembira." Jawabnya, "Dulu saat memperoleh kenikmatan harta, hatiku selalu dibayang-bayangi rasa kekhawatiran. Jangan-jangan amal kebaikanku dibayar kontan di dunia oleh Allah. Tetapi sekarang harta dan anak-anakku telah musnah. Aku tetap berharap mudah-mudahan Allah telah menyediakan kebaikan pahala bagiku di akhirat. Maka dengan itulah aku bergembira." Demikianlah Utsman Abdul Hamid, lahir dari ayahnya, neneknya dari Muslim Yasar katanya. Seorang sahabat bertemu dengan kawan wanita lama yang dikenal sejak masa jahiliyah. Setelah puas omong-omong, masing-masing meninggalkan tempat atau berpisah di tengah jalan. Tetapi pria atau perempuan itu tidak sampai hati. Setiap langkah menoleh kawannya itu. Akhirnya
ia terbentur dinding dan berbekaslah pada wajahnya. Orang guys itu tukang pakai ningali seperti orang nanti dipantau yang tidak gor. Kemudian ia sampailah hal peristiwanya kepada Nabi SAW. Jawabnya beliau, ketika seseorang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia segerakan akibatnya di dunia berupa ujian atau bala. Demikian hadis dari Hasan Bahri. Kutunjukkan kepada kalian suatu ayat yang membesarkan harapan, yaitu wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Artinya, suatu musibah atau bala yang menimpa dirimu adalah amal perbuatanmu sendiri, dan Allah memaafkan setengah banyak. Oleh karena itu, setiap musibah yang menimpa kita adalah tidak luput dari akibat laku curang, maksiat atau dosa kita, dinyatakan di dunia sebagai balasan. Dan barang siapa dibalas laku maksiatnya di dunia, maka tidak diulang di akhirat. Demikian pula jika Allah telah memaafkan laku maksiatnya di dunia, maka tidak akan menuntut di hari kiamat dengan siksanya. Demikian Ali Abu Thalib. Nabi SAW bersabda, ma musibu mu'mina musibatun hatta saukah fama fawqa ilal hatallahu anhu biha khoti'atan. Artinya, ada suatu musibah menimpa orang mukmin, baik berupa duri atau yang melebihi itu, kecuali Allah menghapus satu dosa dengannya. Hadis riwayat Aisyah. Tenten dosa teh tadi dicontohkan kuno ageng teh mau dosa saukur dipantau kacugak terus gitu. Jadi teh sadaya di awal teh hukum nama berusaha berbenjok ke nyalira manawi ayah hikmahna kanggo sadayana da ukur maos gitu bari ngalenyepan bari duka leresenteu mah gitu ayeuna urang pedar sadayana ku sadayana anu urang paham anu urang taroskeun ka anjeunna ka Mang Haji Udin disumangakeun waktu sacekap-cekapna. Da ieu mah mani pungkuh mangmacakeun parisana kitu, tapi bari tadina teh teu ngartos sadayana aya mah urang sami-sami etakeun. Menawi tiasa eta nu kasanggakeun menawi aya manfaat kanggo sadayana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cobaan atau sena bala tapi masih gambling. Jadi bala teh bisa ujian nu teraos, bisa nu raos. Jadi bala teh ujian bisa diuji ku nu teraos, bisa ku nu raos. Allah midau di Al-Qur'an dina surat Al-Anbiya ayat 5, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nabluukum tu wa nablu tebala tu wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan memberi bala kepada kalian dengan keburukan dan kebaikan. Kebaikan juga bisa bala. Bala sama juga bala. Tapi salahna orang kadang teh bala nu kabayang na teh nu negatif bae. Padahal bala teh aya nu sae. Kaya, sehat, itu bala ke bahasa Arabna ge.
maka mungkin duka di mana ya, tetapi ya ngan iya pun sampai orang teh mamen nuraos disebut bala-bala. Mata sarap dia abdi mata terang asalnya ya teh oke gitu ya. Tapi teh duka sahanu nganamian kan pami bala-bala kan enak dicocol kena sambel. Bahasa bungkul gitu ya, duka tadi wallahu alam. Tapi pami di Quran memang istilahnya sampai wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah ya. Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah, ujian. Jadi bala sami sareng fitnah pami di bahasa Arab teh gitu. Fitnah, ujian maksudnya. Jadi fitnah bukan membicarakan orang, fitnah. Jadi bala sama dengan fitnah. Ayat 2 di Quran surat Al-Anbiya ayat 5, bisyarri wal khairi, dengan keburukan dan kebaikan. Wa ilaina turja'un. Tapi ingat kata Allah, yang diuji dengan keburukan dan yang diuji dengan kebaikan sama-sama akan kembali ke saya kamu. Wa ilaina turja'un. Kalian juga tetap akan kembali dua nana oke bakal wangsul ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menarik tadi kayak di akhirat ayah jalmi diminta alasan ya, diminta alasan kunaon teh ibadah keur di dunia teh gitu ya. Nah, pertama diminta alasan teh jalmi nu kaya. Bahasana teh kunaon di dunia tara ibadah gitu ditanya anu kaya teh. Berarti itu ujian naon ya teh? Kesenangan yang enak berarti. Ya. Jadi tetap bala. Jadi nanti di akhirat orang kaya ditanya ya. Berarti ini orang pernah diuji dengan yang enak, kekayaan gitu ya. Ditanya, "Kenapa kamu tidak beribadah?" Gitu ya. Qala al-ghani al-ghina syaghalani an ibadatika. Kata yang kaya di akhirat tuh ditanya, "Kenapa kamu tidak ibadah dulu di dunia?" Saya sibuk dengan kekayaan ya. Saya sibuk dengan kekayaan sehingga tidak bisa ibadah kepadamu ya Allah. Allah kemudian memberikan alasan mengajukan orang yang lebih kaya gitu ya. Wa yaqulahu lam takun auna min Sulaiman. Kamu ini belum seberapa kamu dibandingkan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman walaupun ya kan paling kaya ya. Falam yamna'hu inahu an ibadati. Nabi Sulaiman yang sangat kaya saja tidak pernah terhalang oleh kekayaannya untuk ibadah kepadaku. Kamu ini gimana? Gitu kira-kira bahasanya gitu nanti. Jadi ada orang kaya karena di dunianya tidak sempat ibadah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian dicontohkan orang yang lebih kaya ya. Siapa yang paling kaya? Nabi Sulaiman. Nah, di Quran Nabi Sulaiman dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika dapat kekayaan itu dua sikap Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, "Hada min fadli Rabbi." Kekayaan ini adalah bagian dari karunia Allah. Jadi diaku dari Allah dulu kekayaan. Yang kedua, liya beluani, itu bala lagi. Kata Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman menganggap kekayaan itu bala ya. Ini Allah ingin menguji saya ini. Ashkur am akfur. Sadar Nabi Sulaiman karena kekayaan itu bagian dari ujian yang enak. Ujian. Ini Allah menguji apa saya ini bersyukur atau orang yang kufur katanya gitu. Maka Nabi Sulaiman nanti milih yang syukur. Kita kenal dengan doanya nanti, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa ana amala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Jadi Nabi Sulaiman sadar ini kenikmatan dari Allah, bagian karunia min fadli Rabbi, bagian dari karunia Allah. Liyabluwani, untuk menguji saya. Kesadaran kedua menguji saya ini.
apakah saya termasuk orang yang bersyukur atau kufur? Maka Nabi Sulaiman milihnya yang syukur. Kita tahu doanya Rabbi auzi'ni itu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Sebab ada orang juga yang kaya luar biasa, tapi pilihannya tidak seperti Nabi Sulaiman. Yaitu siapa itu? Qarun. Qarun beda ngomongnya ya dengan Nabi Sulaiman tuh. Kalau Nabi Sulaiman bilang tadi, ini bagian dari karunia Tuhanku. Kalau Qarun bilangnya beda di Al-Qur'an tuh. Hada ala ilmin indi. Saya kaya begini ini, kekayaan ini berasal dari kehebatan ilmu saya. Gitu ya. Jadi bukan dari Allah, diakukan oleh Qarun, tapi hebatnya ilmu saya kata. Jadi Qarun itu diaku ke Qarun gitu. Terus Qarun karena di Al-Qur'an milihnya bukan syukur, malahan kekayaannya itu dia bawa kemana-mana, dijadikan kesombongan. Di Quran itu disebut Qarun itu kalau keliling itu fi zinati itu, berdandan itu. Dan dengan ininya ajudan-ajudannya pembawa kunci gudangnya. Jadi kuncinya itu dibawa, diperlihatkan itu. Karena sombongnya itu, kunci gudangnya itu. Di Quran diceritakan begitu. Jadi selain Qarunnya keliling dengan pakaian kesombongan, berdandan dengan sombong, bawa ajudan, kemudian ajudannya juga bawa kunci gudangnya. Ma inna mafatihahu latanu usbah ya. Ulil quwah ya. Ajudan-ajudan yang bawa kuncinya Qarun itu hampir tidak kuat, bawa kuncinya saja hampir tidak kuat. Teka bayang ke si gudang gitu ya. Jadi ini dua contoh orang kaya dengan dua sikap yang berbeda gitu ya. Menyikapi kekayaan seperti Nabi Sulaiman, maka kekayaan akan menyelamatkan, dan menyikapi kekayaan seperti Qarun, ya siap-siap untuk bertemu dengan Qarun nanti di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Jadi ujian. Di Quran di ayat 2 surat Al-Mulk ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Itu kata-kata liyabluwakum, bala itu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati itu Allah ciptakan untuk sebagai ujian. Allah langsung memberitakan kalau di ujian yang lulus itu ayyukum ahsanu amala. Di dalam ujian itu siapa yang memperlihatkan amalnya yang terbaik. Baik diuji dengan hal yang enak, kekayaan, kesehatan dan semacamnya, perlihatkan amal yang terbaik. Itu ya. Awas, banyak orang ingin kaya tapi tidak sanggup kaya ya, gitu ya. Saya contohkan begini itu. Ketika saya ajak misalnya, saya punya sandal capit ya. Ketika mau dipakai ke masjid tidak persoalan, cepat aja tanpa pertimbangan apa hilang atau tidak, karena harganya murah, hanya 15.000. Coba nanti kalau pakai sandal karfil yang 500.000, apa secepat kita seperti punya sandal capit ke masjidnya itu? Kan mungkin kalau sudah naik harganya lebih mahal, itu kan mikir-mikir hilang tidak, akhirnya terlambat karena memikirkan yang hilang tidaknya. Tapi kalau yang tadi murah kan tanpa pertimbangan, berangkat aja, ada murah hanya 15.000. Tapi ketika mampu beli sandal karfil itu kan beda lagi kan ininya, pakai tidak gitu, hilang tidak. Akhirnya karena banyak pertimbangan begitu, lama-lama terlambat ke masjidnya. Naudzubillah. Tuh kadang-kadang begitu. Jadi kadang-kadang orang makin, kalau yang tidak siap gitu ya, makin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang enak, kadang-kadang malah makin jauh ya. Banyak sekali, ini bukan hanya harta, termasuk pokoknya keduniaan saja, kedudukan segala macam. Banyak. Sebentar lagi nih coba. Tahun 2024 nih banyak yang nyalon tuh. Sekarang sudah banyak yang ini. Pak Ustadz gimana ya biar saya menang nanti
kalau nyalon anu. Itu kalau menang nanti itu nanya lagi enggak ke Pak Ustadz tuh. Kadang nanya lagi itu. Jadi ketika belum punya kedudukan jabatan tuh, kadang silaturahmi ke orang baik, silaturahmi. Kalau sudah punya kedudukan kadang-kadang enggak silaturahmi lagi itu kadang-kadang. Makanya di sininya kita melihat bukan melihat karunia Allahnya, tapi yang harus dilihat tuh bekas istilahnya, asar istilahnya, tapak dari rahmat, tapak dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Apa menjadikan kita ahsanuhum ayyukum ahsanu amala. Allah menyebut bukan ayyukum ahsanu baitan, siapa yang paling baik rumahnya, siapa yang paling baik, bukan siapa yang paling baik amalnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kita aja merasakan kalau bukan amal yang ditingkatkan dengan karunia Allah itu, kalau bukan amal yang ditingkatkan, kita juga kalau mendapatkan orang begitu pikir sebelan juga. Misalnya begini, ketika belum kaya-kaya amat gitu ya, kita mudah berkomunikasi, bertanya mudah, mudah. Tapi nanti setelah oleh Allah diberi karunia kaya, kemudian rumahnya sudah terkunci gitu ya, pagarnya terkunci, rumahnya terkunci, semuanya terkunci. Kita tidak mudah lagi bertemu. Enak mana kita punya teman yang sebelum punya akrab dengan kita, tapi setelah punya kemudian berubah seperti yang kita alami kesulitan. Jadi kita lihat ininya, kita lihat asar istilahnya, bekas dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Bekasnya di amal ya. Bekasnya di amal, bukan di harta ya, tapi di amal ya, amal gitu ya. Maka kata Allah, ayyukum ahsanu amala. Terus di akhirat ada ditanya lagi. Ada orang yang miskin ditanya, kamu kenapa di dunia tidak beribadah? Saya sibuk dengan kemiskinan ya, gitu ya, istilahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengemukakan hambanya yang paling miskin. Siapa? Nabi Isa. Jadi ceritanya ada orang yang oleh Allah takdirkan di dunia diuji dengan kemiskinan ya. Karena kemiskinannya tidak sempat ibadah, sibuknya rizki sampai tidak sempat ibadah gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, kamu belum seberapa dibandingkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa ini contoh Nabi yang paling miskin, tapi kemiskinannya tidak menghalangi ibadah. Tidak menghalangi ibadah ya. Berarti ini cobaan apa ini? Kalau tadi Nabi Sulaiman dengan kekayaan cobaan yang enak ya. Kalau kemiskinan cobaan yang tidak enak sebetulnya. Tuh coba disebut juga bala ini juga ya. Bala sama juga bala. Ujian ya, diuji ya. Nabi Isa yang paling miskin aja tidak terhalang ibadahnya. Kok kamu yang miskin begitu aja? Kemudian terhalang untuk beribadah. Ada lagi yang ketiga, nanti di akhirat orang yang sakit ya, yang sakit. Sehingga dengan sakitnya tidak terpikir untuk beribadah ya, menghalangi ibadah. Gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menampilkan nabi yang pernah sakit, yaitu Nabi Ayub ya. Kamu tidak seberapa dibandingkan Nabi Ayub gitu ya. Gitu. Jadi berarti ini ujian apa yang kalau sakit nih? Yang tidak enak lagi ini, tidak enak. Jadi bala itu bisa enak bisa tidak enak ya. Nah, para sahabat tadi yang paling penting yang disampaikan oleh Haji Ana itu, ternyata para sahabat kuat menghadapi cobaan-cobaan itu, baik yang enak ataupun tidak enak, karena keimanannya terhadap pahala balasan yang nanti di akhirat. Nah gitu ya. Makanya saya kasih contoh juga, nanti di akhirat ditanya, ini ingin menggiring saya juga pada balasan-balasan yang di akhirat, keimanan pada adanya akhirat sebagai tempat balasan amal. Sebab banyak yang mencontohkan kesabaran dibalas begini di dunia gitu ya. Kita
Maka di Al-Quran tuh metode Allah memang pertama orang muttaqin tuh yu'minuna bil ghaib, dengan yang gaib, terutama akhirat gitu ya. Kan gaib masih akhirat. Itu ditekankan keimanan tuh kepada yang abstrak sekalian ya, jangan yang nampak-nampak aja. Sebab kalau keimanan kepada yang nampak di dunia ini, balasan di dunia, kalau tidak dibalas di dunia bisa berhenti. Bisa berhenti. Minimalnya bukan berhenti tapi malas ibadah gitu. Misalnya sholat bisa menimbulkan ketenangan misalnya. Kan di dunia itu gitu ya. Ternyata nanti diuji oleh Allah. Yang sholat tadi ternyata tidak tenang-tenang, gimana itu? Sholatnya mau terus enggak? Gitu ya. Sebab membicarakan balasan yang di dunia saja, gitu ya, yang sekarang saja. Padahal kalau yang sekarang, gitu ya, yang sekarang itu tidak didapat dari ibadah juga sepenuhnya, tapi kita mengharap ibadah nanti balasannya. Kalau yang sekarang bisa dibantu oleh orang lain. Kalau di akhirat nanti tidak ada yang bantu. Makanya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, mudah-mudahan tetap kita ada dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan yang enak, kita bersyukur pada Allah Subhanahu. Bersyukur itu artinya meningkatkan ibadah. Meningkatkan ibadah. Awas loh, ada orang, saya contohkan tuh, ya mungkin yang lain-lain. Ada orang yang ketika tidur di atas tikar ya, gitu ya, samak gitu ya. Karena tidak enak mungkin ya, diuji dengan tidak enak, samak. Tapi gugahna jam 3 anjing. Gitu ya. Suatu ketika orang ini mampu beli spring bed. Nanti bangunnya jam 5 pagi. Kita lihat ya, kalau kita lihat karunia Allahnya, gitu ya. Tikar dengan spring bed bagus mana? Bagus spring bed. Tapi kita bukan melihat itunya, kita lihat dampaknya itu. Dampaknya ya pada orang yang milik ini ya. Bagus mana tadi? Bangun jam 3 atau bangun jam 5 pagi? Coba kita lihat itu, begitu itu. Jadi jangan lihat karunia Allahnya. Itu karunia Allah itu ujian, mau yang bagaimanapun. Tikar ujian Allah, spring bed ujian Allah. Tapi dengan ujian ini ya, menjadikan amal yang lebih baik yang gimana ya? Dampaknya itu. Awas, hati-hati. Ketika belum punya kendaraan kita sampai pengajian, maaf ya. Setelah punya kendaraan tidak sampai ke pengajian. Itu coba bagaimana itu? Bagus sebelum punya kendaraan atau setelah punya kendaraan? Awaslah, hati-hati loh. Hati-hati ya. Jadi semakin bertambah karunia Allah Subhanahu wa taala, kita harus berpikir masing-masing, ningkat tidak ya ibadah saya gitu ya, dengan pengaruh ditingkatkan oleh Allah kenikmatan. Itu harus begitu kita berpikirnya. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi sekali lagi, diuji dengan apapun ujian Allah Subhanahu wa taala, lihat ya dampaknya pada amal kita gitu. Ketika kita sehat mulut gitu ya, kita sehat mulut ya, banyak membicarakan orang. Tapi ketika oleh Allah Subhanahu wa taala diberi ujian sakit mulut, kemudian banyak diam, akhirnya tidak banyak dosa diam itu. Itu kita lihat sehat dengan sakit, lahiriahnya bagus, sehat, lahiriahnya. Tapi pengaruhnya tadi membicarakan orang banyak dosa, diam tidak banyak dosa, milih mana? Coba tuh. Diam akibat karena sakit mulut ya, kita ya sariang apa teh yang ngomong teh. Tapi jantan sakedik dosa nak gitu ya. Maka dina halia teh orang teh ningali saya kayaknya tapak tina udur, sanes udurna dah. Tapak tina udur dibandingkan tapak sehat. Gitu ya. Jadi kita lihat dampaknya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semakin baik amal dengan bertambahnya banyak karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pasti adalah bertambah umur. Bertambah umur. Mudah-mudahan semakin kita bertambah umur, semakin diperbaiki amal-amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita makin banyak dilihat orang ya. Di keluarga aja.
keluarga. Ketika sendirian hanya dilihat di beberapa orang. Nanti punya istri dilihat istri, punya anak dilihat oleh anak kita itu. Nanti punya cucu dilihat oleh cucu. Maka yang dilihat ini harus baik, harus dilihat, harus indah dilihatnya, harus baik dilihatnya. Sebab kita melihat TV aja, pami orang tinggal TV, TV-na teresap, ditinggali, dikumahakan TV-na. Paruman. Lamun orang ditinggali ku encuk sarang anak teresap orang dikumahakan. Badai dikumahakan orang nah. Gitu. Orang ningali TV, acara itu bagus. Orang di Pareman TV nanti bagus. Orang suruh ditinggali, ku anak encuk mungkin nanti mantu segala macam. Teresap anu tinggalina, orang badai dikumahakan ya. Tuh ya silakan sendiri dijawab. Mudah-mudahan kita semakin lama semakin enak dipandang oleh amal-amal lebih baik, sehingga enak dipandang oleh orang-orang yang di sekitar kita. Mudah-mudahan istilahnya di Al-Quran ditutup, waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami imam ya, panutan bagi orang-orang yang bertakwa ya, terutama di keluarga aja. Mudah-mudahan jadi panutan dalam ketakwaan dan kebaikan. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi a'yunina saghira fi a'yunina kabira. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi ij'alna muqimis shalah min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma ij'alna minas sabirin. Allahumma ij'alna minas sabirin. Allahumma ij'alna minas sabirin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.